Bambang Nurdiansyah, ada Otto Maniani dan Elton Maran juga yang kali ini menjadi starter. Dan kita nantikan skuad atau susunan pemain dari Persidafon-Davonsoro asuhan Sergei Dubrovin. Ya, ada pergantian penjaga gawang Jen Wilson Aleng yang kebobolan 5 gol di kandang Sriwijaya diganti oleh Celsius Gipsy kali ini sebagai starter. Janus Maniani. Kita akan segera mengikuti babak pertama Persiram Raja Ampat menghadapi Persidafon-Davonsoro. Pada laga sebelumnya, Persiram berhasil unggul 3-1 atas Delras di tempat yang sama. Sementara itu, tim lainnya dari Papua, Persidafon-Davonsoro, takluk dengan 5-0 dari Sriwijaya FC beberapa hari yang lalu. Ya, sebuah kerja berat tentunya bagi Persidafon dan pelatih Sergei Dubrovin karena kekalahan yang sangat telak dengan skor 5-0. Mereka harus bisa bangkit, tapi di kubu Persiram ini juga menjadi sebuah partai yang masuk dalam ultimatum manajemen. Mereka harus bisa tampil bagus di 4 pertandingan dan ini adalah pertandingan kedua setelah mereka menang atas Deltras 3-1. Setelah ini mereka akan melakukan tur ke Sumatera, ke kandang PSAP dan PSMS. Manajemen Persiram memberikan ultimatum harus tampil bagus kepada semua pemain dan kepada pelatih Bambang Nurdiansyah. Pelanggaran pertama terhadap Bomsong, striker Persiram Raja Ampat oleh Marcelo Sirelli. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat, ini dia Gideon. Pemain yang senantiasa melakukan penetrasi hingga ke depan. Pemain yang posisi aslinya dalam merupakan pemain bertahan. Iya, sebuah kontrol yang salah dari Rasmoyo. Benson kali ini. Bomsong. Masih Bomsong berusaha melewati Francisco Rumkabu. Masih Bomsong berbahaya. Ini dia. Wow. Sayang sekali. Peluang pertama bagi Persiram, Octavianus Maniani. Juga masih gagal memperoleh bola Bomsong. Ngon Ajam. Patrick Wanggai, pemain timnas Indonesia pada ajang SEA Games. Ya, kelihatan sekali di menit-menit awal ini para pemain Persiram langsung mengambil inisiatif serangan. Motivasi mereka benar-benar terlihat untuk memetik kemenangan kedua setelah menang di pertandingan ke-10 melawan Deltras dengan skor 3-1. Mereka juga kelihatan sekali berusaha memanfaatkan hasil buruk yang dipetik oleh Persidafon di kandang Sriwijaya. Tekanan kembali datang dari Persiram Raja Ampat. Masih mampu terbaca dengan baik oleh pemain bertahan Persidafon-Davonsoro. Kontrol bola yang kurang cermat dari Ngon Ajam menghasilkan lemparan ke dalam bagi tuan rumah Persiram Raja Ampat. Francisco Rumkabu, Marcelo Sirelli. Sebuah umpan lambung jauh ke depan. Namun lebih dekat ke penjaga gawang Wempi Obure. Ya, tampaknya pelatih BN kembali mempercayakan gawang dikawal oleh Wempi Obure menempatkan Ari Kurniawan sebagai penjaga gawang cadangan. Ya, posisi penjaga gawang ini sama seperti posisi gelandang di kubu Persiram. Pelatih Bambang Nurdiansyah masih mencari-cari siapa yang paling tepat. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persiram setelah crossing yang dilepaskan Tomiyuki Sakai mengenai kepala salah seorang pemain Persidafon-Davonsoro. Ini dia Benson. Saya Pelo Benson, pemain asal Liberia. Dan sang kapten kesebelasan Octavianus Maniani.
Bersiap-siap, ada Elton Maran di kotak penalti. Juga ada Sanun Alkati. Octavianus Maniani. Ya. Terlalu tajam, langsung mengarah ke tiang jauh. Pencipta 6 gol sejauh ini bagi Persiram, Bomsong. Ini adalah gebrakan pertama dari Bomsong. Kita lihat crossing yang sangat sempurna sebetulnya. Ada Tomoyuki Sakai dan Esaiah Pelo Benson yang sama-sama tidak bisa memanfaatkan crossing dari Bomsong. Benson. Pemain yang belum juga mampu menciptakan gol bagi Persiram dalam 10 laga yang telah dilaluinya di awal musim ini. Bomsong. Masih Bomsong. Lepaskan crossing, Bomsong. Elton Maran yang dituju. Masih ada Sirelli. Ya, kembali menghasilkan tendangan pojok yang kedua bagi Persiram. Di menit ke-7 babak pertama, Elton Maran, pemain yang berhasil menciptakan 1 gol menghadapi Delta Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Monajam turut membantu pertahanan bagi Persidafon. Tomoyuki Sakai, Bomsong, sebuah penyelamatan dari Celsius Gepse, menjaga gawang Persidafon. Kubai Kudian, Octavianus Maniani, duel 1 lawan 1 menghadapi pemain jangkung Ngon Ajam. Pelanggaran tampaknya dilakukan striker Persidafon, Ngon Ajam. Ya, seorang striker Ngon Ajam yang harus turun sampai jauh ke lini pertahanan tentu memperlihatkan bagaimana pertahanan dari Persidafon ini sedang berada dalam tekanan. Tendangan bebas bagi Persidafon, kembali Octavianus Maniani. Octo Maniani. Ya, berusaha sebuah heading dilepaskan oleh Benson, namun masih belum menuju sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persidafon. Octavianus Maniani baru menciptakan 3 gol bagi Persiram sejauh ini. Ngonajam. Masih Ngonajam. Iya, Petri Wanggai. Petri Wanggai sedikit ke kanan, berbahaya. Masih mampu diselamatkan pemain-pemain Persiram Raja Ampat. Hampir saja membahayakan tadi umpan dari Patrick Wanggai. Harus berhati-hati para pemain Persiram karena mereka kelihatan terlalu asik menyerang, sehingga 1 kali serangan saja dari Persidafon sudah cukup untuk melahirkan situasi yang cukup berbahaya. Wow, sebuah kesalahan, blunder, jatuh di kaki Bomsong. Bomsong! Nyaris membahayakan gawang Persidafon. Sebuah kesalahan mendasar dilakukan pemain bertahan Persidafon. Umpan pendek yang justru jatuh di kaki Bomsong. Ya, sangat fatal. Kesalahan ataupun passing dari Edison Ames. Di lini pertahanan dia memberikan bola kepada Bomsong. Masih beruntung pertahanan dari Persidafon tidak kebobolan karena tendangan Bomsong masih melambung ke atas mistar. 6 gol sudah dicetak oleh Bomsong sampai sejauh ini. Kapten ke-11 Christian Warobai, Rasmoyo, berpindah ke sisi kiri. Pelanggaran tampaknya dilakukan Francisco Rumkabu
terhadap Oktomanian yang berpindah ke sisi sebelah kanan, berganti posisi dengan Nasution Karubaba. Octavianus Maniani, wow, sangat cekatan, berhasil melewati satu pemain. Pemain yang kembali diturunkan dalam laga sore ini, Kubai Kudian, setelah pada laga menghadapi Delta Sidoarjo tidak dapat diturunkan, akumulasi kartu kuning. Christian Warobai, Patrick Wanggai, kembali jatuh di kaki Warobai. Patrick Wanggai, dibayang-bayang Kubai Kudian. Ini dia pemain yang tampil sangat gemilang, membela timnas Indonesia pada ajang SEA Games beberapa bulan yang lalu. Menghantarkan Indonesia sekaligus tampil pada Grand Final menghadapi Malaysia dan memperoleh medali perak saat itu. Tidak ingin mengambil resiko, pemain asal Argentina Marcelo Cirelli, satu dari 3 legion asing yang diturunkan sekaligus oleh Sergei Dubrovin dalam laga sore ini. Octavianus Maniani, Bomsong, jauh ke belakang, Kubai Kudian yang dituju. Wow, tendangan spekulasi yang sangat-sangat jauh jaraknya dilepaskan oleh defender asal Liberia. Ya, sebuah percobaan yang tidak terlalu efektif, jauh, sangat jauh dari sasaran. Kita lihat di bangku cadangan Persidafon. Masih ada nama Edward Ifak Dalam yang menjadi pemain paling senior dengan usia 37 tahun di Persidafon. Masih menderita sedikit gangguan cedera agaknya Edu Ifak Dalam sehingga tidak dimainkan sebagai pemain starter. Kubai Kudian, kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat. Instruksi kecil diberikan oleh pengatur pertahanan Persiram Kubai Kudian. Benson, Oktomaniani, gagal melewati Rasmoyo. Octavianus Maniani, ya, pelanggaran oleh Rasmoyo, sedikit aksi nakal pemain yang juga pernah membela Delta Sidoarjo. Dan ini dia instruksi dari pinggir lapangan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Octavianus Maniani, berbahaya, Bomsong ada di sana. Oh, offside. Tampaknya Bomsong, pencipta 6 gol, dan juga Tomoyuki Sakai sudah berada pada posisi offside sebelum mendapatkan umpan dari Octavianus Maniani. Ya, Bomsong yang berada dalam posisi offside, tipis memang Bomsong. Sedangkan Tomoyuki Sakai tidak berada dalam posisi offside, tapi memang bola lebih dekat ke arah Bomsong. Selain Bomsong dalam laga sore ini, pemain asing yang langsung diturunkan oleh Persiram Raja Ampat adalah Kubai Kudian dan juga Tomoyuki Sakai serta Benson. Ini adalah merupakan laga yang ke-11 bagi Persiram Raja Ampat. Tim yang baru dibentuk pada tahun 2004 ini tampil sangat mengesankan dalam kancah persepak bola nasional dalam kurun waktu 6-7 tahun. Mereka
mampu tampil dari divisi 3 hingga menjelma menjadi salah satu kekuatan di Indonesia Super League musim ini. Ya, selama 2 musim belakangan memang Persiram ini menjadi sebuah kekuatan baru. Meskipun baru dibentuk tahun 2004. Sama sebetulnya dengan Persidafon yang selama 2 musim memiliki pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Kubay Kudian. Masih belum mampu mengancam gawang Celsius Gepse. Tekanan yang diberikan oleh Persiram Raja Ampat. Michel melewati 2 pemain berbahaya. Patrick Wanggai dan gol! Pemain yang memang tidak harus diberi peluang sedikit pun. Patrick Wanggai mampu menjebol gawang Persiram Raja Ampat pada menit ke-16 dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Ya, praktis hanya 2 serangan yang dibangun oleh Persidafon sepanjang 16 menit babak pertama. Karena memang mereka berada dalam tekanan Persiram, tapi 2 serangan tersebut sangat berbahaya dan yang kedua dimanfaatkan secara maksimal oleh Patrick Wanggai. Umpan dari Michel Nere, ini adalah anak dari gelandang era 80-an, Ruli Nere. Betul sekali Bung, dan ini dia tidak memberi ampun. Pemain yang memang sangat tajam, Patrick Wanggai. Kesalahan sedikit dari lini belakang Persiram Raja Ampat tidak disia-siakan oleh pemain yang lahir tahun 89 ini. Merubah kedudukan menjadi 0-1. Ini dia salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pemain Patrick Wanggai. Luar biasa. 1 peluang, 1 gol bagi Persidafon Davonsoro. Ya, ada keterlambatan dari Stefan Hendambo untuk menutup ataupun melakukan blocking tendangan dari Patrick Wanggai sehingga Patrick bisa menjebol gawang dari Persiram. Gol yang juga menjadi gol ke-7 bagi Patrick Wanggai dalam 11 laga yang telah dilakoninya bersama Persidafon Davonsoro. Tertinggal saat ini tim tuan rumah Persiram Raja Ampat. Dan ini adalah merupakan gol yang ke-29 yang bersarang ke gawang Persiram Raja Ampat. Ya, 11 pertandingan dan sudah kebobolan 29 gol. Ini memperlihatkan bagaimana rapuhnya pertahanan dari Persiram Raja Ampat. Sebuah pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Hanya bisa mencetak 12 gol, tidak sampai separuh dari kebobolan. Sebaliknya, gol yang baru saja diciptakan oleh Patrick Wanggai adalah merupakan gol yang ke-14 yang diciptakan oleh Persidafon Davonsoro dan 7 diantaranya dihadiahkan oleh Patrick Wanggai. Ngonajam, Patrick Wanggai, masih Wanggai, kerjasama dengan Michel, berbahaya. Wow, sayang sekali hanya terlambat beberapa detik atau sepersekian detik. Ngonajam, Timmy Dixon. Tekanan kembali datang dari Persidafon. Sireli, Rasmoyo, Patrick Wanggai. Duel 1 lawan 1 berhasil dimenangkan Patrick Wanggai, berbahaya dan 2-0. Gol tercipta bagi Persidafon Davonsoro begitu mudah dan kali ini berhasil dilaksanakan oleh Michel Nere. Ya, saling berbalas assist dan saling mencetak gol. 2 menit yang lalu Michel Nere yang memberikan umpan kepada Patrick Wanggai dan kali ini giliran Patrick Wanggai yang memberikan umpan kepada Michel untuk menjebol gawang dari Persiram Raja Ampat. Terlihat sekali bagaimana pemain-pemain Persiram agak goyah konsentrasinya setelah terciptanya gol Patrick Wanggai. Kita bisa melihat Patrick Wanggai bagaimana memberikan umpan yang sangat akurat dan
Lagi-lagi Stefan Hendambo yang memberikan keleluasaan bagi Michel Nere, tidak terlalu ketat menjaga Michel sehingga bisa menguasai ataupun melepaskan tendangan yang langsung menjebol gawang Celsius Gebze. Ya, tampaknya duel 1 lawan 1. Patrick Wanggai dan juga Octavianus Maniani menjadi sumber malapetaka bagi Persiram untuk yang kedua kalinya. Dan dengan sangat dingin, sangat tenang, putra Ruli Nere ini berhasil menjebol gawang Persiram Raja Ampat untuk yang kedua kalinya. Merubah kedudukan menjadi 0-2. Tekanan datang dari Octavianus Maniani. Ini dia pencipta gol kedua bagi Persidafon Dafonsoro. Michel Leonard Nere dan pelatih Bambang Nurdiansyah tampak langsung memegang keningnya. Kebobolan 2 gol hanya dalam tempo 3 menit. Ya, sebetulnya pemain-pemain Persiram ini berada dalam rasa percaya diri yang cukup tinggi. Hanya saja memang bisa menjadi bumerang dan ini terbukti karena sejak menit-menit awal mereka memegang jalannya permainan, menciptakan beberapa peluang, tapi justru kebobolan melalui gol dari Patrick Wanggai dan dalam waktu yang cukup cepat kembali kebobolan melalui gol Michel Nere. Ini sebuah pertanda bahwa agak goyah konsentrasi setelah mereka bisa mencetak beberapa peluang tapi justru kebobolan. Ya, tampaknya harus lebih bekerja keras Bomsong untuk bisa menjebol gawang Persidafon Dafonsoro sekaligus memperkecil ketertinggalan mereka. Francisco Rumkabu ataupun Zico menghasilkan tendangan bebas bagi Persiram Raja Ampat. Dihadapi Tomoyuki Sakai, tampak sangat-sangat tidak percaya Bambang Nurdiansyah atas 2 gol yang telah bersarang ke gawangnya. Tomoyuki Sakai masih membentur Rasmoyo. Tendangan keras yang dilepaskan Persiram Raja Ampat. Lebar ke kiri kali ini Octavianus Maniani. Berusaha menciptakan peluang. Kali ini Nasution Karubaba melebar ke kanan. Tomoyuki Sakai, Nasution Karubaba. Tendangan keras Nasution Karubaba. Sebuah keputusan yang tepat dilepaskan oleh NK alias Nasution Karubaba. Sebuah kerjasama Tomoyuki Sakai dan Nasution Karubaba. Keputusan yang tepat karena memang ada banyak pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti, pemain-pemain Persidafon, sehingga Nasution memutuskan untuk melakukan percobaan dan cukup mengancam gawang dari Celsius Gebze. Luar biasa kemampuan pemain-pemain depan dari Persidafon Dafonsoro menciptakan 2 gol hanya dalam tempo 3 menit. Dan kedua gol yang tercipta adalah merupakan kerjasama antara 2 pemain, Patrick Wanggai dan juga Michel Nere. Ya, instruksi sedikit lebih keras diberikan oleh Bambang Nurdiansyah. Tampaknya keberadaan Kubai Kuldian di belakang tidak membuat pertahanan Persiram lebih kuat jika berbanding kemampuan mereka menghadapi Delta Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Saat itu dalam laga 2 kali 45 menit mereka hanya kebobolan 1 gol dan berhasil menjebol gawang Deltras 3 gol. Ya, kartu kuning akhirnya diberikan oleh wasit Johnny Parera terhadap Andre Ibo. Sedikit
tampak aksi nakal dari Andri Ibo terhadap Tomoyuki Sakai. Elton Maran bukan offside, masih Elton Maran mengangkat bola, berbahaya, peluang bagi Persiram Raja Ampat. Christian Warobai, kapten ke-11, serangan balik dari Persidafon. Itimi Dixon, kembali Christian Warobai yang dituju. Disapu saja oleh Sanun Al-Kadri. Octavianus kali ini kembali berpindah ke posisi asli di kiri luar, Octavianus Maniani. Monajam. Mitchell Nere melebar ke kiri. Ziko Rumkabu. Salah pengertian Ziko dan juga Patrick Wanggai. Nasution Karubaba. Sebuah umpan terobosan ke depan, kontrol bola yang tidak cermat dari Bomsong menggagalkan peluang bagi Persiram Raja Ampat. Ya, kita bisa melihat bagaimana para pemain Persidafon setelah 2 gol tercipta, mereka kembali bisa memberikan perlawanan, tidak berada dalam tekanan terus-menerus dari kubu Persiram. Masih cukup disiplin para pemain belakang Persidafon yang digalang oleh Edison Ames, Marcelo Sirelli, dan Andri Ibo. Iya, akankah ini menjadi peluang bagi Persiram Raja Ampat untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka saat ini dihadapi kapten ke-11 Octavianus Maniani. Hanya beberapa meter di luar kotak penalti Persidafon Dafonsoro. Kita nantikan Octavianus Maniani langsung ke tiang jauh. Sebuah penyelamatan gemilang dari penjaga gawang Celsius Gepse membuang peluang bagi Persiram untuk yang kesekian kalinya. Ya, mengarah langsung ke gawang dan on target memang, tendangan bebas dari Ottomaniani. Tugas yang berat bagi Otto sebagai kapten memimpin rekan-rekannya yang sedang tertinggal 2 gol. Pemain yang masih berusia 22 tahun, Octavianus Maniani, tampil sebagai bintang lapangan dalam laga Piala AFF Desember 2010. Sebuah set piece kembali lahir bagi Persiram Raja Ampat. Dan kali ini akan dihadapi Tomoyuki Sakai. Pemain asal Jepang, Tomoyuki Sakai. Ada Bomsong, dikawal 2 pemain sekaligus. Wow. Sebuah antisipasi yang sangat tepat penjaga gawang Celsius Gepse. Tomoyuki Sakai bersama Martin Tau di kubu Persiram menjadikan Martin dan juga Tomo sebagai pemain yang paling senior, kelahiran tahun 79. Kubai Kudian, Sakai, masih Sakai, Benson, berpindah ke sisi sebelah kanan, Nasution Karubaba, berhasil dikontrol dengan baik Ngon Ajam. Tekanan kembali datang dari Persidafon, Itimi Dixon. Ya, Elton Maran kali ini peluang bagi Persiram Raja Ampat. Elton Maran, ini dia. Oh, sayang sekali, peluang yang sangat terbuka, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Celsius Gepse. Pemain Elton Maran masih gagal menjebol gawang Persidafon Dafonsoro. Ya, saya rasa ini adalah peluang yang sangat krusial sebetulnya. Kalau saja Elton Maran bisa mencetak gol, tentu semangat para pemain Persiram akan kembali tersulut dan semakin bersemangat. Sayang sekali sudah berhadapan dengan
Celsius GFC, tapi sama sekali tidak bisa mengarahkan bola. Kurang tenang kelihatan Elton Maran. Ini adalah sebuah umpan yang berasal dari lini belakang dan menyentuh seorang pemain Persidafon sehingga Elton tidak terjebak dalam posisi offside. Kita lihat. Iya, bagaimana ekspresi penuh kekecewaan dari ofisial Persiram Raja Ampat. Tekanan Octavianus Maniani kali ini langsung diarahkan ke gawang, terlalu lemah. Patut disayangkan Bung Erwin. Peluang Elton Maran untuk bisa menciptakan gol bagi Persiram harus terbuang percuma. Ya, probabilitasnya sangat besar sebetulnya untuk Elton mencetak gol karena sangat bebas posisinya. Offside Elton Maran kali ini. Menerima true pass dari Octavianus Maniani. Ini dia pemain atau salah satu pemain termuda yang dimiliki oleh Persiram Raja Ampat, Elton Maran. Pemain yang lahir tahun 89, satu angkatan dengan Octavianus Maniani. Berhasil menciptakan satu gol menghadapi Delta Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Elton Maran. Masih Elton. Terlalu terburu-buru Elton Maran. Tampaknya ingin memberikan umpan pendek kepada Tomoyuki Sakai. Dibuang saja oleh Andri Ibo. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat di daerah pertahanan Persidafon Davonsoro. Saya Pelo Benson. Bomsong masih belum mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bomsong dibuang oleh Andri Ibo, hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persiram Raja Ampat. Ini dia pemain yang telah menciptakan 6 gol bagi Persiram dalam musim ini dari 10 laga yang telah dilaluinya. Wow, sangat-sangat tidak beruntung Persiram Raja Ampat dalam laga memasuki ke menit ke-33 sore ini. Peluang yang ke-7, Bung. Ya, sebuah sundulan yang sangat akurat dari Pelo Benson. Kita lihat masih ada satu orang pemain yang menyelamatkan di bawah mistar gawang. Iya, berusaha mengontrol emosi saya Benson. Tendangan pojok yang keempat tampaknya bagi Persiram Raja Ampat, Octavianus Maniani. Tampaknya sudah memperoleh 6 tendangan pojok Persiram Raja Ampat di babak pertama. Ya, jalannya permainan kembali didominasi oleh para pemain Persiram. Sedikit terganggu konsentrasi mereka setelah 2 gol tercipta. Sehingga pemain-pemain Persidafon bisa sedikit mengimbangi. Kita lihat dua peluang dari Esayah Pelo Benson. Ada Itimi Dixon tadi yang menyelamatkan gawang Persidafon dari kebobolan. Kontrol bola yang juga gagal dari Gideon Victor Wai. Tampil sejauh ini berhasil membuat sebuah pertahanan yang cukup baik.
Marcelo Sirelli. Kubay Kudian. Patrick Wanggai, pencipta gol pertama bagi Persidafon. Masih Patrick Wanggai. Kembali Michel Nere. Masih Michel Nere melepaskan crossing dan Patrick Wanggai yang dituju. Sebuah kerjasama 1-2 antara dua pemain ini memang senantiasa menakutkan lini pertahanan Persiram Raja Ampat, Bung Erwin. Ya, dan sangat akurat memang kita lihat kerjasama hanya dua orang pemain ini saja, Michel Nere serta Patrick Wanggai, tapi benar-benar sangat menusuk serangan dari kedua pemain. Sayang sekali memang tendangan dari Patrick Wanggai tadi tidak dilakukan dengan kekuatan kaki kiri yang menjadi ciri khas dari Patrick sehingga tidak terlalu akurat. Tapi masih bisa dimanfaatkan ini tentu tendangan sudut yang diperoleh Persidafon. Tendangan pojok yang pertama bagi Persidafon Dafonsoro. Bomsong, rebutan bola dengan Marcelo Sirelli. Masih Bomsong melewati Rismoyo. Bomsong memasuki jantung pertahanan Persidafon kali ini. Tomoyuki Sakai, Isaiah Benson. Masih lemah tendangan yang dilepaskan Isaiah Benson. Masih Isaiah Benson. Dan gagal melewati Siko Rumkabu. Ya, kita bisa melihat bagaimana kokohnya pertahanan dari Persidafon. Mereka benar-benar sangat disiplin menjaga permainan. Di lini belakang tentunya sangat berbeda dengan penampilan lini belakang dari Persiram. Hanya sekitar 4 kali menerima serangan yang benar-benar berbahaya dari Persidafon, tapi pemain Persiram sudah kebobolan 2 gol. Terlalu tas bola dari Ngon Ajam, gagal dikontrol oleh Patrick Wanggai. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat. Kubay Kudian. Sakai. Octavianus Maniani. Masih Maniani. Ya, pelanggaran tampaknya terhadap Octavianus Maniani. Sakai. Berbahaya, sebuah flashing ball dari Gideon Victor Wai. Ini dia bagaimana Gideon Victor Wai berusaha menempatkan bola namun lebih dekat ke penjaga gawang Celsius Gepse. Steven Henambo, Gideon berpindah ke sisi sebelah kanan. Sanun Al-Kadri tadi. Kali ini Nasution Karubaba. Sanun. Gideon berpindah ke sisi sebelah kiri. Gideon, tekanan dari Persiram Raja Ampat. Rismoyo. Jauh keluar dari sarangnya penjaga gawang Wempi Obure. Ya, Bung Erwin, sedikit mengherankan bagaimana penampilan kedua tim. Mengenakan kostum yang agak nyaru warnanya. Dengan lebih didominasi oleh warna biru yang sama, Bung. Ya, harusnya Persidafon sebagai tim yang bermain tandang, memakai kostum tandang. Tentu ini sedikit membingungkan karena dua warna yang dominan dengan warna biru. Kita bisa melihat bagaimana agak membingungkan penampilan ataupun kedua tim memakai pakaian yang hampir sama warnanya. Hanya dibedakan oleh warna hitam dan merah saja. Mereka sama-sama dominan dengan warna biru. Octavianus Maniani berbahaya dan gol!
Akhirnya lahir gol balasan untuk yang pertama dari Persiram Raja Ampat. Melalui 2 sentuhan, Octavianus Maniani memberikan crossing menyusup tanah dan tidak disia-siakan oleh Bomsong, menjadi gol ke-7 baginya bersama Persiram Raja Ampat. Ya, setelah terus-menerus digedor, para pemain Persidafon akhirnya kebobolan juga melalui sebuah kombinasi yang cukup rapi. Kita lihat Otto Maniani melewati Itimi Dixon, mengirimkan umpan yang cukup akurat pada Bomsong. Sama sekali tidak terkawal. Kita bisa melihat bagaimana rapuhnya kali ini pertahanan dari Persidafon. Tidak ada kawalan bagi Bomsong di depan gawang Celsius GFC. Gol yang sangat penuh makna bagi Persiram Raja Ampat, membuat ketertinggalan mereka saat ini menjadi tipis 1-2. Memasuki menit ke-40 di babak pertama. Ya, dengan kualitas serangan ataupun intensitas serangan yang sangat sering, tentu para pemain Persiram berharap bisa sesegera mungkin mencetak gol untuk memperkecil kedudukan terlebih dahulu sebelum babak pertama selesai, untuk mempermudah kerja mereka di babak kedua mengejar ketertinggalan di partai kandang. Pelanggaran oleh Ziko Rumkabu terhadap Benson. Ya, Ziko Rumkabu ini yang membiarkan Bomsong untuk bergerak bebas di depan Celsius GFC sebelum tercipta gol. Sebuah kelengahan dari Ziko tentunya. Disapu saja oleh Sanun Al-Qadri, tidak memberi kesempatan kepada Patrick Wanggai. Tampaknya kali ini pelatih Bambang Nurdiansyah menginstruksikan kepada Sanun Al-Qadri untuk memberikan pengawalan yang ketat dan rapat terhadap pergerakan Patrick Wanggai. Kembali kita melihat bagaimana Sanun menempel dengan sangat ketat Patrick Wanggai. Benson, Octavianus Maniani berhadapan dengan Itimi Dixon. Kubai Kudian, satu di antara 2 pemain Persiram yang berasal dari Liberia. Kubai Kudian dan juga Benson. Nasution Karubaba, Bomsong jatuh di kaki Rismoyo. Patrick Wanggai kali ini. Christian Warobai, kapten ke-11 Persidafon Dafonsoro. Rismoyo, Zirelli, Ziko Rumkabu masih terus mencari celah. Pemain-pemain Persidafon, kapten ke-11 Christian Warobai, Itimi Dixon. Berusaha melewati Octavianus Maniani. Ini dia Itimi Dixon, pemain yang juga sempat merumput pada Singapore League. Ya, pemain naturalisasi Opan, asal Nigeria yang memiliki juga kewarganegaraan Singapura, Itimi Dixon. Wow, sebuah keberanian pemain-pemain belakang dari Persidafon Dafonsoro. Beberapa penyelamatan gemilang berhasil dipertontonkan oleh Celsius GFC. Kembali terlepas Octavianus Maniani. Masih Octavianus Maniani. Octavianus Maniani dan ya, sayang sekali tampaknya tidak ada satupun pemain dari second line di kubu Persiram Raja Ampat. Ya, sudah sama-sama masuk ke dalam kotak penalti dan terlambat melakukan backup para pemain gelandang dari Persiram, sehingga tidak ada yang menyambut bola rebound yang hasil tendangan dari Otto Maniani yang ditahan oleh Celsius GFC. Ini dia beberapa kali Octavianus berhasil menusuk lewati benteng pertahanan Persidafon Dafonsoro, dan bola rebound yang harusnya mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari second line Persiram Raja Ampat gagal.
Nasution Karubaba terlalu deras kontrol bola. Nasution Karubaba telah menciptakan 7 gol. Patrick Wanggai bagi Persidafon dalam 11 laga bersama Persidafon. Ziko Rumkabu, Patrick Wanggai, Tomoyuki Sakai, lemparan ke dalam bagi Persidafon. Ziko Rumkabu, Mongon Ajam yang dituju, disapu oleh Kubai Kudian. Masih on play Timmy Dixon, berbahaya. Rismoyo kali ini bukan pelanggaran, terjatuh Rismoyo. Tomoyuki Sakai, berusaha dikejar Nasution Karubaba, dibiarkan saja oleh Ziko Rumkabu. Ya, salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Persiram Raja Ampat, Nasution Karubaba. Ya, tersisa beberapa detik lagi dari waktu normal di babak pertama, di mana kedudukan saat ini 1-2. 2 gol pertama tercipta bagi Persidafon, masing-masing oleh Patrick Wanggai pada menit ke-16 dan Michel Nereh pada menit ke-19, sebelum mampu disusul dengan 1 gol dari Persiram Raja Ampat oleh Bomsong pada menit ke-39. Ya, 1-2 kedudukan saat ini di babak pertama. Peliut panjang Johnny Parera baru saja menandakan bagaimana 45 menit pertama ini usai. Dan 1-2. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.